dari sisi syariah itu ada kepastian angsuran, itu udah pasti gitu kan. Kalau misalnya Mbak Ika ngajukan ke kita di luar kur ya misalnya gitu, pengajuan 100 juta, angsuran tiap bulan 1 juta, sampai 5 tahun ke depan angsurannya 1 juta terus. Padahal Mbak Ika kan tiap tahun mungkin gajinya naik ya. Ini salah satu bentuk investasi ya, dibandingkan dengan investasi yang lain ya, seperti tanah, bisnis, kemudian ada jual rumah, ada mobil. Kalau Bang sudah punya itu, coba deh di emas gitu, karena udah jelas tuh resikonya rendah, inflasi nggak kena inflasi, bahkan pajaknya juga paling rendah di antara instrumen investasi yang lain, gampang dicairkan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, emang emas bisa dicicil ya? Emang bisa dijual belikan ya? Dasarnya apa? Saya selalu bilang, fatwa MUI, jual beli emas itu bisa dilakukan secara tunai dan tangguh. Karena kalau jual beli emas secara tunai ke toko emas aja langsung bisa. Kalau tangguh ke bank. Dan bank satu-satunya yang punya produk cicil emas dan gadai emas hanya BSI. Yang lain nggak ada. Mbak Ika pinjam ke saya 100, ya saya harus balikin 100. Nggak boleh ada tambahannya. Nah, kalau ada tambahannya itu kategorinya R tadi Mbak. Riba kan gitu katanya. Memang di syariah itu punya produk yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat kok. Dari mulai tabungan, giro, deposito, pembiayaan, tabungan haji, umroh, macam-macam ada gitu. Nah itu yang harus dipahami atau dimengerti. Halo, Assalamualaikum Sobat Expos yang ada di rumah atau dimanapun berada. Bersama saya Ika Yuniati. Kali ini kita dalam rubrik Economic Chat bareng BSI. Sobat Expos yang ada di rumah, seperti yang kita ketahui, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi. Selama pandemi, UMKM banyak yang terus bertumbuh, tapi berdasarkan data, 50% UMKM tumbang. Data ini juga dikonfirmasi oleh Bank Indonesia. Salah satu penyebabnya yakni karena kurangnya permodalan, karena manajemen yang kurang baik, karena digitalisasi yang juga kurang. Dalam kondisi ini UMKM harus didorong sepenuhnya oleh berbagai pihak, termasuk oleh perbankan. Tadi soal bisnis. Selain itu, dalam hal ekonomi syariah, masyarakat Indonesia juga perlu yang namanya ibadah. Salah satu ibadah yang banyak diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, yakni ibadah haji. Dalam hal ini, kita juga bisa belajar bagaimana bisa menyeimbangkan antara bisnis dan juga kebutuhan ibadah. Sebagai gambaran, biaya ibadah haji selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2020 sampai 2023 ini, berdasarkan data kami, ada kenaikan biaya sekitar 50 juta. Ini biaya yang luar biasa dan perlu dipersiapkan. Oleh karena itu, hari ini kita juga akan mengajak Sobat Expos untuk membahas bagaimana agar kita semua bisa seimbang antara bekerja dan juga ibadah. Bagaimana kita bisa mempersiapkan manajemen keuangan agar nantinya kita bisa sukses dunia, artinya bisnis kita lancar, tapi juga kita bisa sukses akhirat, yang kita juga bisa ibadah ke tanah suci dengan aman meskipun biayanya terus meningkat. Ya pemirsa, dua permasalahan tadi mengenai bagaimana mengembangkan UMKM dan juga bagaimana kita bisa manajemen keuangan untuk ibadah haji akan dibahas dalam Economic Chat bareng BSI hari ini. Bersama saya, bersama Solopes Media Group pada hari ini ada Bapak Muh Nurdin Jauhari, Area Mikro and Pounding Manager BSI Solo. Halo Pak Nurdin, selamat sore. Selamat sore. Siang menjelang sore, guys. Siang menjelang sore. Luar biasa, terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami, Sama-sama. Solopes Media Group, untuk bahas soal bagaimana BSI ini sangat mendukung ekosistem ekonomi syariah yang ada di tanah air ya, khususnya di Solo. Nah, kita pengen tahu dulu nih, BSI di Solo kondisinya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Ya. Jadi gini Mbak Ika, kalau terkait dengan kondisi BSI Solo, Solo ini disupport oleh 20 cabang yang tersebar di 7 karisidenan Solo, Surakarta, kemudian Klaten, kemudian Boyolali, kemudian Wonogiri, kemudian Solo Baru, kemudian ada Sragen ya, total semuanya ada 20 cabang. Kemudian kalau terkait dengan kondisi perbankan Solo, terutama BSI, ya alhamdulillah kalau kita bicara historical ya Mbak ya, tahun 2022 kemarin, alhamdulillah kita positioningnya termasuk yang bagus lah ya di Solo. Karena kita juga support UMKM, kita juga bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat Solo. Karena kita juga punya ragam produk yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat Solo. Kemudian kita juga didukung oleh fasilitas kantor layanan yang
lumayan friendly, kemudian homey juga, dan mudah-mudahan masyarakat Solo bisa menikmati semua layanan Bank Syariah Indonesia. Itu sih Mbak. Jadi kalau bicara soal respon masyarakat Solo terkait dengan BSI atau mungkin perbankan syariah itu luar biasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi respon masyarakat Solo, terutama terkait UMKM ya, karena memang saya kebetulan pegang UMKM itu mereka sangat support sekali, terutama di Islamic ecosystem ya, karena memang BSI harapannya itu bisa mengembangkan Islamic ecosystem, karena mulai dari situ literasi dan inklusi keuangan terkait syariah itu bisa kita dapatkan, ya, sehingga masyarakat juga bisa mengakses ke perbankan syariah, karena kan selama ini mungkin mereka masih menggunakan yang konvensional ya artinya kita tidak mau membandingkan dengan yang perbankan yang sudah ada, tetapi kita menjadi pilihan lain buat masyarakat di Solo, mau yang syariah ada, mau yang konvensional juga ada, dan BSI hadir untuk memberikan fasilitas atau layanan produk yang bernuansa syariah. Syariah, ya. Gitu. Oh, berkaitan dengan UMKM, Bank Indonesia pernah menyebut ada 4 tantangan besar yang dihadapi UMKM saat ini. Ada permodalan, betul. manajemen keuangan, Betul. digitalisasi, dan juga marketing ya. Ya. Nah, kalau di BSI sendiri, program yang disiapkan nih untuk teman-teman UMKM itu apa sih Pak sebenarnya? Oke, baik. Tahun 2021 kita sudah mulai membangkitkan kembali UMKM yang ada di Solo. Kita buat miniatur atau buat percontohan di Kampung Batik Kauman. Mbak Ika mungkin tahu ya? Iya. Di situ, karena secara umum tadi Mbak Ika sudah sampaikan di awal bahwa UMKM kita terdampak oleh COVID-19, pandemi ya, sehingga banyak yang berjatuhan dan sebagainya, dan kita bangkitkan kembali. BSI hadir untuk membangkitkan kembali UMKM yang ada di Solo. Kita buat percontohan ada di Kauman, di sana itu ada kurang lebih sekitar 175 UMKM, dari yang mulai skala yang super mikro, yang kecil banget, sampai yang komersial pun ada sebenarnya. Tapi kita memang menyasar kepada yang super mikro, sama yang kecil atau mikro menengah lah ya, nggak sampai ke SME. Nah, kita sudah buat di sana, ada pelatihannya juga Mbak, terkait digital marketing kita buat, kemudian kita juga buat packaging, kemudian kita juga ada pelatihan terkait produk-produk perbankan. Ya, biar mereka lebih mengenal produk perbankan terutama di syariah, karena kebetulan Kauman ini cikal bakalnya dulu ya, dari zaman dahulunya itu memang sudah Islami banget gitu kan, syariah banget, sehingga kita mau membangkitkan kembali UMKM yang di sana. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin kalau Mbak Ika ke sana itu banyak fasilitas-fasilitas yang sudah kita support buat pengembangan UMKM di sana. Kita juga ada mini UMKM center di sana Mbak. Jadi itu digunakan untuk tempat pajangan UMKM yang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang tidak punya tempat untuk memajang dan sebagainya, itu kita punya mini center UMKM. Di sana kita bisa memajang produk-produk kita, entah batik, entah makanan, entah daster atau yang lain sebagainya, ada juga di situ Mbak. Alhamdulillah, dari mulai koperasinya, kemudian pedagang makanan kecil, pembatik, kemudian ada juga masjidnya juga kita support dalam bentuk pembuatan masjid tangguh dan masjid masjid tangguh dan masjid kuat ya di BSI itu, karena jangan sampai nanti masjid itu hanya tergantung dari sumbangan-sumbangan atau donatur-donatur yang belum fix ya. Ini kita buatkan kris, kemudian kita juga ajari marbot-marbot mereka untuk menjadi petugas yang kuat, yang tangguh, yang bisa berdiri sendiri gitu loh. Salah satunya itu. Jadi kalau tadi BI menyebut 4 tantangan, itu sudah dilakukan semua ya oleh BSI? Insya Allah sudah, tetapi tetap akan harus kita lakukan terus-menerus Mbak, karena itu nggak bisa dalam waktu singkat ya Mbak, kita harus terus-menerus continue gitu kan, karena nanti harapannya ketika si UMKM ini sudah tersentuh lagi oleh perbankan, dikasih edukasi lagi, pelatihan lagi, dan bangkit lagi semangat. Buat mereka tumbuh dari yang tadinya benar-benar terpuruk sama sekali, mereka bisa bangkit lagi, dan kita akan kategorikan juga nanti Mbak, yang baru bangkit lagi, yang sudah bangkit, atau yang sudah jalan. Nanti kita kategorikan lagi. Nanti untuk yang baru bangkit lagi, kita akan sediakan pelatihan-pelatihan yang seperti saya sampaikan tadi. Bagi yang mungkin sudah bangkit, mau berjalan, kita support dengan permodalan tadi, dengan yang kur mikro gitu ya. Dan udah yang sudah jalan, kita support dengan yang lain-lainnya. Termasuk misalnya digital marketingnya, bagaimana sih cara memasarkan produknya mereka, sehingga produk mereka itu bisa ditampung oleh masyarakat kita gitu loh. Tapi tampaknya ini udah tepat ya milih Lawean, karena kalau bicara sejarah, salah satu ekonomi Islam yang betul. Ada di Solo itu sejarahnya dari Lawean. Iya, dari Kampung Batik Kauman. Iya. Situ. Setelah itu mau dibawa kemana lagi? Saya itu berkembang, mau dibawa kemana lagi? Jadi gini Mbak, kaitannya dengan ekonomi Islamic ekonomi,
kita tuh sasaran utama paling utama itu masjid dulu. Oke. Karena sumber kekuatan itu dari masjid gitu loh. Berangkatnya dari Kita masjid. mau berdoa, kita punya keinginan, kita mau ngapa-ngapain, kita ketemu di masjid. Silaturahim juga di masjid. Gitu. Kita penguatan masjid dulu, gitu seperti yang tadi marbotnya kita ajari, kita kasih pelatihan menjadi masjid tangguh dan sebagainya. Nanti harapannya ke depan masjid itu bisa tempat berkumpulnya UMKM yang ada di kita. Di sekitar masjid itu diberdayakan, Mbak. Dari mulai yang masjid itu kan sumbangannya banyak ya dari mana-mana gitu kan. Kita juga amankan dengan krisnya gitu kan, tidak manual lagi dan sebagainya. Kemudian si marbotnya juga kita kasih pelatihan dan sebagainya, bagaimana cara pengelolaan keuangan masjid gitu dan sebagainya. Bahkan kita juga ada infak beras dan sebagainya gitu dan sebagainya. Itu juga kita akan kembangkan di beberapa masjid yang ada di Solo, Mbak. Mungkin kita ada rencana di di Sragen itu Masjid Al-Falah. Ya, itu kita sedang upayakan untuk jadi percontohan lagi buat kita. Kemudian juga ada Masjid Al-Madaniyah ya di Karanganyar. Al-Madaniyah. Itu kita kerjasama dengan pemerintah kota kemarin dengan Pak Yuri. Gitu. Kita teruskan walaupun beliau sudah tidak jadi pejabat di situ. Kita insya Allah BSI akan tetap mensupport UMKM yang ada di Solo Raya. Termasuk yang terbaru kita di Karanganyar juga ada rencana penguatan UMKM di desa-desa malah. Masih juga, tapi masih jalan, masih sampai kapanpun insya Allah BSI tetap akan jalan karena BSI salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyalurkan program KUR itu loh, Mbak. Kredit usaha rakyat. Memang program namanya kredit usaha rakyat gitu ya, tapi pelaksanaan di lapangan harus sesuai dengan ketentuan Bank Syariah gitu loh. Oh ya, saya juga penasaran tuh soal KUR, kredit usaha rakyat. Biasanya kan beberapa orang melihat konotasi kredit itu kan bukan syariah. Syariah hadir dalam prinsip-prinsip syariah. Nah, itu bagaimana gitu? Realisasi di lapangannya. Jadi relasi antara KUR dengan syariah. Jadi gini, KUR itu nama programnya dari pemerintah. Itu saya rasa mungkin tidak ada yang bisa merubah ya. Namanya tetap KUR gitu ya, Mbak ya. KUR kredit usaha rakyat. Tapi pelaksanaan di implementasi di lapangannya, ketika ada masyarakat UMKM yang mau mengajukan hutang tanda kutip, itu kredit lah ya di konvensional, itu nanti judulnya itu penggunaannya itu harus jelas gitu loh, Mbak. Misalnya kita mau membeli kendaraan roda 4 untuk support usaha. Nah, itu skimnya yang kita tawarkan ke masyarakat itu adalah skim jual beli. Jadi judulnya pembiayaan, Mbak. Jadi pembiayaan untuk pembelian kendaraan untuk mensupport bisnis. Jadi investasi jelas ya, Pak? Jelas gitu untuk pembelian itu. Nanti pada saat uangnya dikucurkan, itu transfernya harus ke si dealernya kalau memang beli dealer. Kalau misalnya belinya di orang, harus transfernya ke orang. Si penjualnya gitu loh. Nah, itu nggak boleh misal ketika kita awalnya membelikan kendaraan untuk usaha, ternyata dibelikan yang lain. Itu nggak boleh karena nanti BSI akan memintakan pertanggungjawaban nih. Baik, minta pertanggungjawaban mana kwitansi pembelian truk atau kendaraan untuk usaha yang kemarin Bapak beli gitu. Itu harus ada buktinya. Karena nanti kalau misalnya itu digunakan untuk hal yang lain akan merubah akad. Benar-benar. Objeknya harus jelas gitu, harus jelas. Jadi bukan hanya sekedar kamu angsurannya harus lancar, bukan hanya sekedar itu, tetapi secara syariahnya comply itu harus sesuai dengan penggunaannya. Kalau modal kerja untuk apa? Untuk bahan baku pembelian kain misalnya, kalau dia konveksi gitu kan ya, mana buktinya gitu. Kalau kendaraannya mana buktinya kendaraannya gitu. Jangan dibulak-balik gitu loh, Mbak. Modal kerja dibelikan buat kendaraan dibelikan buat kain. Itu akan merubah akadnya. Kalaupun ada pelaksanaan di lapangan seperti itu akadnya harus dirubah dan itu harus ditandatangan ulang tuh sama nasabahnya. Siap. Jadi kalau sesuai dengan hampir semua prinsip syariah ya, bahwa di awal akadnya harus jelas. Kalau memang untuk mobil ya nanti kita transfernya ke dealernya. Betul. Dan lain-lain. Harus begitu. Itu yang membedakan. Membedakan betul. Ini juga menjawab kemarin salah satu kritikan OJK gitu dan juga Presiden juga, bahwa beberapa kredit UMKM itu banyak yang disalahgunakan. Jadi pinjem ternyata untuk bangun rumah, pinjem katanya untuk usaha ternyata untuk beli mobil gitu. Nah, mungkin BSI ini malah menjawab pertanyaan itu ya, permasalahan yang ada di pemerintah. Betul, gitu, betul, bahwa baik, Kak. uang yang tidak tertransfer dengan jelas malah pada akhirnya diselewengkan, pada akhirnya diselewengkan kalau misal tidak betul ya, Mbak. Makanya kan UMKM itu banyak yang tidak berhasil. Karena apa? Karena penggunaannya awalnya untuk modal usaha dipergunakan untuk konsumtif misalnya gitu. Bahkan mungkin buat kendaraan yang sehari-hari bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu nggak boleh gitu. Makanya salah satunya ya di bank syariah itu harus jelas, akadnya harus jelas, jangka waktunya harus jelas. Gitu. Kalau akadnya murabahah berarti ada harga beli, ada harga jual. Berarti belinya berapa, saya jual ke nasabah dalam jangka waktu sekian dengan tempo, otomatis ada margin atau kelebihan yang disepakati itu pun. Itu antara bank dengan nasabah, tanda tangan gitu. Kalau
ini ya sedikit menyimpulkan ya di awal menyimpulkan bisa dikatakan bahwa BSI ini BSI ini jadi salah satu solusi ketika pemerintah kemarin jor-joran memberikan anggaran untuk UMKM tapi ternyata ada catatan besar uangnya tidak digunakan secara jelas gitu. Apalagi kalau kita lihat Indonesia ini hampir 86% itu penduduknya muslim. Betul Mbak Ika. Jadi bisa benar-benar mendukung gitu yang namanya ekosistem ekonomi syariah. Betul, dan kriterianya juga harus jelas Mbak. Kriterianya jangan sampai nanti kan ada kriteria omset, ada kriteria modal. Kalau omset lah paling gampang ya, omset itu tidak boleh lebih dari 1,25 miliar per bulan. Kalau sudah di atas itu berarti otomatis itu bukan masuk kriteria mikro atau kur atau yang di layak diberikan kur, itu masuknya ke small medium enterprise gitu kan. Karena memang concernnya pemerintah di situ. Jangan sampai, mohon maaf, orang yang sudah maju bisnisnya, yang sudah kaya gitu dari bisnis itu masih dapat kur yang 500 juta misalnya gitu. Nah itu salah satu concernnya pemerintah di situ. Makanya BSI hadir salah satunya untuk mengurangi penyimpangan tadi sih sebenarnya. Ya artinya ya saya nggak tahu ya di lapangan mungkin masih ada saja gitu kan nasabah ya, yang nasabah sih di pihak nasabah misalnya saya pengennya beli kain ternyata sisanya dipakai beli motor aja deh gitu. Apa dulu deh gitu. Apa dulu deh gitu. Itu faktanya ada sih di lapangan, tapi itu kalau misalnya itu ditemukan itu langsung harus dirubah akadnya atau dilunasi. Tapi dengan sistem yang digunakan oleh BSI, saya pikir akan jadi lebih rigid ya. Masalah-masalah yang dihadapi dengan penyelewengan anggaran oleh rekan-rekan nasabah pasti bisa dianalisis dari awal gitu. Betul. Jadi bisa dicek dari awal. Sebenarnya istilah rigid itu apa ya Mbak? Karena mungkin orang belum terbiasa ya. Belum terbiasa dengan konsep syariah gitu kan. Karena syariah itu harus semuanya serba jelas. Objeknya jelas, jangka waktunya jelas, akadnya juga jelas. Kalau itu semuanya jelas, ya insya Allah clear lah harusnya. Tapi bagi nasabah yang punya keinginan yang tidak jelas itu, ya itu yang bahaya gitu. Makanya kami selalu memintakan kepada nasabah itu bukti penggunaan dananya mana. Itu sebagai bukti, karena itu akan selalu direview oleh teman-teman kita di bagian yang lain bahwa memang penyaluran ini sudah sesuai atau tidak gitu. Dan itu juga direview oleh pemerintah Mbak. Dalam hal ini BPKP misalnya, ini sesuai nggak? Oh nggak sesuai, ganti. Ini sesuai nggak harus dilunasi kayak gitu Mbak. Nggak sembarangan jadinya gitu loh. Iya, nggak sembarangan bisa ambil. Nah syaratnya apa sih Pak untuk bisa gabung dengan BSI, misalnya mendapatkan kur BSI? Sangat simpel, sangat simpel. Ketentuan kur ini sebenarnya banyak perubahan dari tahun 2021, 2022 sampai 2023 gitu kan. Sebenarnya untuk pembiayaan kur ini simpelnya kenapa? Yang penting calon nasabah kita itu sudah pernah memiliki atau sudah memiliki usaha yang umurnya paling singkat 6 bulan. Misal Mbak Ika punya usaha wedangan gitu ya, udah jalan 7 bulan, mau nambahin modal kerja itu boleh tuh. Modal kerja buat apa? Buat nambahin lagi Pak, ini saya butuh tempat buat investasi, buat ini 50 juta misal, boleh. Nanti tinggal kita hitung cash flow-nya berapa besar, berapa kuat gitu ya. Kalau misalnya kuat, segini Mbak angsurannya, kira-kira kuat nggak? Dan pasti kami selalu menanyakan kepada nasabah itu senyamannya jenengan. Gitu. Angsurannya senyaman itu maksudnya gini. Jangan sampai kita punya keinginan besar untuk mengajukan pembiayaan 100 juta, padahal sebenarnya kemampuannya nggak 100 juta. Misalnya hanya 50 juta, ya kita turunkan jadi 50 juta. Maksudnya senyamannya itu gitu. Karena kan kadang ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Dia kemampuan ada untuk 500 juta, tetapi kemauan ada gitu. Tapi kemampuannya nggak cukup buat ngangsuri 500 juta gitu loh. Malah jadi membebani gitu loh. Karena orang berpikirnya satu NIK itu maksimum 500 juta dan itu seumur hidup. Saya juga nggak tahu apakah tahun besok kur itu masih ada atau tidak. Oh ya, dan apakah masih naik apa enggak juga? Masih naik, karena 2022 sama 2023 itu beda Mbak. Dulu 2022 kalau nggak salah itu marginnya flat. 6% gitu, mau ngambil sekali, 2 kali, 3 kali, yang penting maksimum 500 gitu ya. Itu begitu, 6. Kalau sekarang enggak, yang pertama kali Mbak Ika mengajukan misalnya dapatnya 6. Untuk yang kedua 7, yang ketiga 8, yang keempat 9. Begitu Mbak. Gitu. Iya, jadi bukan floating. Jadi ketentuan dari pemerintah seperti itu. Kalau Mbak Ika baru pertama kali mengajukan itu dapatnya 6%. Tapi kalau misalnya, Mbak Ika kemarin udah lunas ya, mau ajukan lagi nih Pak, oke. Ya sekarang dapatnya 7%. Yang ketiga terus begitu dan sebagainya, maksimum 500. Gitu, tapi sebagai catatan itu nasabah udah tahu dari awal ya 6%, 7% dan lainnya, artinya mereka tidak kok ternyata naik nih di tahun 2022 itu mereka tahunya 6 semuanya. Nah tahun 2023 ini makanya seiring dengan perkembangannya waktu pemerintah memberikan catatan atau memberikan ketentuan yang lain atau aturan yang baru, salah satunya itu jadi berjenjang Mbak.
Kalau yang sudah sekali 6, pertama kali 6, yang kedua kali 7 dan seterusnya. Dan itu harus kita sampaikan di awal. Oh iya benar. Karena itu kan terlihat di BI checking. Iya. Di BI checking kan nanti Mbak Ika, misalnya namanya Mbak Ika nih, NIK-nya berapa? Udah ketahuan Mbak, ini pernah ya dapat 25 juta di Bank Komat Kamit misalnya. Oh Mbak sekarang udah nggak bisa 6 ya Mbak, saya kasihnya 7. Oh, misalnya. Karena itu dimanapun juga sama Iya, gitu loh. dari awal udah jelas. Ya? Dari awal pun Masuk, kita harus menjelaskan, nggak boleh kita sembunyi-sembunyi. Gue nggak usah tahu, enggak. Taunya Harus kasih tahu. 6 biarin. Kan biarin aja deh gitu. Padahal enggak gitu. Kita harus kasih tahu. Baik kan nih berdasarkan catatan OJK checking, baik udah pernah nih dapat 20 juta nih. Itu dapat 6%. Emang kenapa Pak? Ya kalau Mbak Ika mengajukan lagi sekarang untuk yang kedua 7%. Oke. Gitu. Harus jelas dari awal gitu. Nah, itu salah satu bentuk keterbukaan bank syariah. Harus jelas di awal seperti apa gitu loh. Artinya orang juga bisa bisa punya gambaran. Aku dengan pinjam ini 3 tahun atau 4 tahun bisa tahu nanti 4 tahun ke depan manajemenku akan seperti apa. Ini berkaitan tadi dengan BI juga ya bahwa manajemen ini penting juga selain permodalan gitu dan juga mungkin marketing dan lainnya untuk UMKM. Ya. Kalau program ini di bank manapun sama Mbak, marginnya itu sama. Kalau di konvensional bunganya sama itu di mana-mana. Itu cuma mungkin perbedaannya yang tadi itu. Kalau kita harus dari awal diperjelas untuk apa, tujuannya, akadnya apa, jangka waktunya berapa lama gitu. Jadi bukan hanya sekedar nyaur, bukan hanya sekedar mengangsur tiap bulan, tetapi penggunaannya harus sesuai Mbak. Kemarin belinya buat ini ya, buat renovasi rumah ya, tempat usaha ya, ya mana diliatin gitu. Oh iya, itu sih pembuktiannya harus seperti itu gitu loh. Kalau pengembangan UMKM di Solo Raya cukup bagus nggak Pak? Kalau menurut saya cukup bagus. Kalau menurut saya ya, karena saya di Solo ini hampir 5 tahun Mbak, dari zamannya dulu sebelum gabung itu cukup bagus. Tinggal sekarang itu memahamkan mereka terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Bagaimana mereka tahu perbankan syariah itu seperti apa sih? Mereka taunya wah syariah sama konvensional sama aja gitu. Bedanya cuma bismillah dan tidak bismillah, enggak. Pasti banyak perbedaan yang karena ya itu tidak kenal maka tidak tahu gitu loh. Tidak tahu makanya tidak sayang gitu loh. Ya tidak sayang makanya tidak mau mengambil gitu kan. Padahal sebenarnya dari sisi syariah itu ada kepastian angsuran, itu udah pasti gitu kan. Kalau misalnya Mbak Ika ngajukan ke kita di luar kur ya misalnya gitu, pengajuan 100 juta, angsuran tiap bulan 1 juta, sampai 5 tahun ke depan angsurannya 1 juta terus. Padahal Mbak Ika kan tiap tahun mungkin gajinya naik ya. Amin. Misalnya tahun ini gajinya 15 juta, tahun depan kan nggak mungkin 15 juta, padahal angsuran tetap 1 juta terus gitu loh. Nah, saya cuma bisa menyampaikan itu sih secara umum gitu. Jadi ada kepastian buat si nasabah siapapun itu, baik yang bekerja tetap maupun pengusaha itu, ya ada kepastian angsuran tiap bulan itu berapa gitu. Tidak ada kekhawatiran bahwa wah tahun besok kayak naik nih angsuran gue gitu. Oh, enggak. Itu kadang yang dikhawatirkan beberapa ini ya, baik pekerja atau mungkin pengusaha gitu. Tahun depan akan ada berapa kenaikannya gitu. Sementara di BSI ini emang semuanya udah jelas dari awal. Sudah jelas. Termasuk UMKM. Ya, gitu. Oke Pak, tadi kan kita sudah bahas ya bagaimana BSI ini sangat jelas dari awal, akadnya jelas. Jadi ketika ada seorang nasabah atau UMKM yang pinjam 5 tahun ke depan udah tahu aku nih sebulan sejuta, 2 juta, mereka tahu manajemen keuangannya seperti apa. Nah, terkait dengan manajemen keuangan ini bagi nasabah KUR BSI, ada nggak Pak pelatihan khusus gitu? Kadang kan orang ini ya para pengusaha itu jadi tiba-tiba dia mungkin usahanya nggak jalan dan lainnya karena manajemen yang kurang bagus gitu. Nah, sejauh ini kalau di BSI gimana? Oke. Saya koreksi sedikit ya Mbak Ika ya. Kita di syariah itu harus membiasakan istilah pinjaman. Ya, karena yang namanya pinjaman itu kalau Mbak Ika minjem ke saya 100, harus dibalikinnya 100. Tapi konteksnya harus dirubah menjadi pembiayaan. Itu pembiayaan dengan skim misalnya jual beli gitu ya. Berarti ada harga beli, ada harga jual. Kenapa dijual lebih banyak dibandingkan harga pokok atau harga belinya? Karena kita menjual dengan tempo, jangka waktu. Deal-dealan lah, harga 1 juta saya jual ke kamu karena kamu yang ngangsurnya 5 hari, berarti saya jual 1.200.000 ya, gitu. Seharinya sekian, 200 rupiah gitu. Nah, jadi itu dulu yang dipersamakan. Yang kedua terkait pelatihan atau apapun itu, selama ini memang di kita itu ada yang namanya pemilihan talenta muda BSI, Mbak. Sebenarnya itu jadi bagi UMKM baik yang pemula, rintisan, berdaya, itu nanti disuruh tampil Mbak untuk mengekspos produknya mereka masing-masing. Nanti salah satu bentuk dukungan kita adalah ketika ada pemenang ya, pemenang itu disupport oleh BSI terkait pembiayaannya, dukungan dan pelatihan dan sebagainya. Tetapi kita juga
selain ada talenta muda BSI itu, kita juga mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak lain. Misalnya Bank Indonesia misalnya, atau OJK misalnya gitu ya, terus atau pemerintah setempat. Biasanya kita mengadakan program pelatihan digital marketing misalnya. Kita akan bekerja sama salah satu dengan perusahaan digital marketing, misalnya nanti kita sampaikan bahwa beginilah caranya mengakses atau jualan produk-produk yang Bapak produksi gitu kan, biar payu, biar laku, biar menarik tampilannya, kemasannya juga menarik dan sebagainya. Itu salah satunya kita melakukan itu. Kita juga sudah pernah beberapa kali melakukan pelatihan di Pilangan sama Kliwonan ya, di Masaran. Sragen ya. Di Sragen. Itu kita terus adakan terus karena kita pengen masyarakat itu mengenal BSI itu bukan hanya sekedar ini bank apa sih gitu loh. Kan orang yang nggak tahu kan pasti nggak bilangnya ini bank apa sih, bank syariah ya. Dulu BRI Syariah bukan, BSM bukan, atau Bank Syariah. Kita harus sampaikan bahwa BSI ini sekarang bank yang segede ini loh, yang asetnya nomor 6 di Indonesia. Bahkan per September kemarin itu asetnya udah 319 triliun loh Mbak. Dan saya perlu saya sampaikan juga nih Mbak, mohon maaf nih, karena dukungan masyarakat, dukungan UMKM, termasuk masyarakat solo dan sebagainya, tahun 2021, itu BSI itu sudah menyalurkan zakat 94 miliar. Wow. Tahun 2021. Kemudian tahun 2022 itu naik jadi 122 miliar. Menyalurkan zakat loh, zakat perusahaan. Kemudian tahun 2023 kemarin kita menyalurkan zakat itu 173 miliar. Satu-satunya perusahaan yang menyalurkan zakat terbesar di Indonesia, BSI. Dan terus naik cukup signifikan. 94, 122, 173. Mudah-mudahan saya berharap dan berdoa, mudah-mudahan tahun ini, untuk tahun 2024 ya, bisa mungkin di angka 200-an mungkin. Dan Bank Syariah itu Mbak, salah satu yang laporan keuangannya, selain ada komponen pajak sebagai pengurang, itu ada zakatnya. Harus ada itu. Harus ada itu. Itu yang membedakan antara kita dengan bank konvensional. Gitu. Jadi pelatihan banyak Mbak di Al-Falah, kita juga akan melakukan pelatihan. Kemudian nanti Kliwonan, Pilangan juga akan pelatihan. Kemudian dengan kalau nggak salah 17 desa atau 17 kecamatan ya di Karanganyar kita udah mau mulai di tahun 2024 besok. Kemudian kalau di Kauman kita sudah jalan. Kemudian nanti mungkin kita akan merambah ke yang lain juga Mbak, yang punya potensi untuk pengembangan UMKM dan sebagainya. Termasuk Islamic Ecosystem. Karena kita concern ke situ juga. Kalau tadi bicara soal zakat dan ada kewajiban zakat juga selain pajak, itu berarti bicara kebermanfaatan luar biasa ya ketika kita kerjasama. Itu bisa disimpulkan sama Mbak Ika. Maksudnya ketika nasabah memilih BSI, artinya dia tidak hanya cari pendanaan untuk dirinya sendiri, tapi ada kebermanfaatan tadi dalam zakat, dan karena perusahaan punya komitmen harus bayar itu. Harus. Kan di laporan keuangan itu harus itu, dan terima kasih buat masyarakat Solo khususnya dan masyarakat seluruh Indonesia bahwa Anda telah memberikan kontribusi terbesar, memberikan dan menyalurkan pajak melalui BSI. Luar biasa. Gitu. Jadi bukan hanya, mohon maaf, cuma ngutang tok, tapi Anda berkontribusi untuk memberikan pajak atau penyaluran pajak zakat, zakat di seluruh Indonesia gitu loh. Bagus. Dan itu disalurkan di semuanya, di seluruh Indonesia. Di semuanya, betul. Dan kalau di Solo Mbak, kalau memang nanti ada orang atau teman-teman kita, masyarakat kita yang pengen mengakses BSI, kan saya tadi udah sampaikan ada 20 cabang tuh, dari mulai mau pembiayaannya, mau fundingnya, mau nyimpen dana, tabungan, giro, deposito, atau yang lain-lain ada. Palu gada semuanya. Di mana tuh Pak? Bukanya ada situs tertentu atau udah ada di Play Store malah? Untuk yang tabungan kita online kalau nggak salah, bisa online, bisa buka sendiri. Kemudian sebenarnya produk-produk kita itu banyak diakses dengan handphone, Mbak. Kayak cicil emas, tabungan emas, semua udah dalam genggaman sebenarnya gitu. Karena ya dengan berkembangnya teknologi digital seperti ini, kemungkinan tahun depan mungkin manusia-manusia seperti kita ini sudah tidak diberdayakan di kantor gitu, tapi pemberdayaannya di rumah kan gitu. Dari rumah. Tapi yang penting HP on kan gitu kan, semua bisa. Mau tabungan BSI ada. Mau apalagi cicil emas BSI juga ada. Mau KUR juga bisa diakses loh. Berarti ada satu aplikasi gitu di Play Store yang nanti bisa diunduh. Ada. Semudah itu ya Pak? Semudah itu. Buka tabungan baru bisa di situ juga Pak? Bisa. Online. Cicil emas dan lainnya. Cicil emas bisa. Nanti tinggal diklik aja nanti Mbak mau cicil emas berapa gitu kan, sesuai dengan kemampuan gitu ya. Terus cabang yang terdekat di mana nih? Wah, Pak Ika misalnya Boyolali gitu ya. Boyolali situ ada 2, ada Boyolali 1, ada Boyolali 2. Pandanaran sama yang dekat Tugu Susu itu ya, Tugu Susu itu. Itu monggo silakan, tinggal diklik aja nanti. Nanti di record sama masing-masing cabangnya itu siapa yang masuk. Termasuk KUR tadi? Iya. Mau
untuk pembiayaan KUR juga bisa. Iya. Tuh. Wow, Ada, Mbak. ya. Cuma mungkin banyak orang yang belum tahu. Jadi kayak harus ke kantor. Salam digital namanya di kita. Oke. Tapi memang ini belum apa ya, belum banyak dipergunakan oleh masyarakat kita, karena mungkin banyak orang-orang yang juga tidak mau menggunakan ini, Mbak. Ribet lah, ini saya ketemu langsung sama orang basinya aja, biar tanya-tanya juga gitu loh. Karena kita pengennya ya sama lah ketika kita beli soto, ya kan bukan hanya sotonya aja yang dibeli, tapi kita bisa beli gorengannya, kita bisa beli yang lainnya gitu loh. BSI pun juga sama, ketika ada nasabah yang mau mengajukan pembiayaan KUR, saya akan tawarkan yang lain gitu loh. Ke teman-temanmu saya sampaikan, tolong tawarkan yang lain, biar mereka menikmati. Karena BSI ini bukan hanya sebagai sahabat finansial doang. Sahabat finansial doang kan ya ngasih pembiayaan, ngasih utang, udah selesai. Ya, tapi kita juga sebagai sahabat sosial. Sama sahabat spiritual. Ya itu tadi semuanya harus sesuai, subjeknya, objeknya, jangka waktunya, akadnya harus selesai. Kita sama nasabah juga setara posisinya. Bukan karena kita punya uang terus seenaknya aja sama nasabah, nggak bisa. Kita diskusi malah sama nasabah. Gitu, apa yang menjadi kekurangan jenengan, apa yang bisa kami bantu, kekurangan yang perlu kita upgrade apa. Termasuk tadi saya bilang digital marketing, kemudian packaging, apapun gitu kita coba diskusikan. Dan itu biasanya diskusinya ya dua arah, Mbak, nggak bisa satu arah. Pokoknya begini, pokoknya begitu, nggak bisa. Biar saling ini ya, artinya biar kalau misal tadi bicara soal KUR dan juga UMKM, biar mereka tahu, tadi Jidan bilang kebutuhannya berapa, kemampuannya berapa, biar banyak ini semakin banyak kebermanfaatannya, bukan mudorotnya itu. Oke. Kalau tadi kan kita bicara soal KUR dan UMKM ya Pak ya. Itu kita bicara soal bisnis duniawi bisa dikatakan. Nah, ada satu hal yang itu jadi impian seluruh umat muslim di tanah air gitu. Soal ibadah haji, ibadah umroh kayak gitu. Nah, sementara yang kita tahu biaya haji itu setiap tahun selalu meningkat atau selalu bertambah. Tahun ini aja kenaikannya cukup 20% lebih gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu gitu, apakah BSI juga memfasilitasi itu? Apa hanya bicara soal finansial dan juga mungkin pembiayaan KUR aja? Apakah soal ibadah ini juga difasilitasi oleh teman-teman BSI? Oke. Baik, baik Kak. Jadi bayangkan berangkat haji kita harus menunggu 30 tahun. Ya, benar. Untuk Solo lah ya. Bahkan ada yang 31 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 31, 32, bahkan 33 tahun. Sesuatu hal yang kalau kita tidak rencanakan dari sekarang, kayaknya nggak mungkin deh. Sekarang gue umur udah 38 tahun katanya. Tambah 30 berarti 68 tahun. Nah pertanyaannya kapan kita mau mulai? Untuk menabung, intinya sih menabung sih. Kalau menurut saya apapun bentuknya, intinya menabung. Nah, cuma menabung dengan dipaksa atau menabung sak-sae. Nah kalau menabung sak-sae udah selesai itu, tidak akan pernah terrealisasi kalau menurut saya ya. Tapi balik lagi ke tadi, innama a'malu binniyah. Niatkan kalau memang Anda mau berhaji, siapapun mau berhaji, ya di kita ada fasilitas juga, kan nabung dipaksa. Dipaksa berarti. Kalau menurut saya nabung dipaksa. Kalau istilah saya. Tapi ada akad juga dari awal. Iya ada. Iya, jadi kita ada namanya istilahnya cicilan emas atau pembiayaan kepemilikan emas. Sama dengan kayak tadi KUR, kalau kita pengen beli kendaraan gitu ya. Kendaraan apa, niaga dan sebagainya kita belikan untuk jangka waktu sekian, dicicil sama sekian tahun gitu kan. Nah kalau cicilan emas ini itu per 5 tahun Mbak. Nah sekarang kalau kita mau berangkat haji 30 tahun berarti 6 kali cicilan tuh. 6 kali periode cicilan maksudnya. Misalnya tahun ini kita nyicil emas yang 25 gram gitu ya. Berarti 25 kali 6 berarti 150 gram. Bayangkan 150 gram 30 tahun yang akan datang berapa harganya? Nilainya sudah berapa? Haji udah berapa nominalnya? Kemudian harga hari ini setahu saya per hari ini tuh yang 50 gram itu 1.080.000 Mbak. Oh ya, kayak per gramnya berarti. Per gram 1.080.000. Kalau yang retro itu 1.040.000 gitu kan. Nah, cicil emas di kita adalah bagian dari keinginan nasabah untuk memiliki emas. Itu emasnya emas antam, emas logam mulia. 99%, 24 karat. Nah, itu fiturnya satu skimnya murabahah atau jual beli, yang kedua harus ada down payment dari si calon nasabah 20%. Karena itu memang ketentuan dari regulator. Kemudian sisanya kita angsur. Kalau saya analogikan per 5 gram itu Mbak, per 5 gram nih, itu selama 5 tahun, Baika cuma ngangsur 90.000.
90.000 bagi 30 berarti sebulannya cuma berapa? Seharinya cuma Rp3.000. Oh iya, uang ini ya parkir. Parkir. Parkir aja Iya. lebih dari itu ya. Ya sekarang kalau ibu-ibu tiap hari beli sesuatu di itu ya gitu. Ke pasar atau Ke kemana? pasar atau parkirnya kemana udah bisa. beli kemeja, beli daster, beli apa itu kan udah habis berapa juta gitu. Coba deh sisihkan mulai dari sekarang. Kalau menurut saya itu harus dipaksa. Karena kalau saya bilang tadi, kita nabung sekarang 100.000, besok 200.000, besok 300.000. Ternyata ada handphone baru nih gitu. Ambil dulu deh gitu. Bisa diambil. Tapi kalau dengan tadi salah satu solusi ya, salah satu bukan satu-satunya loh. Saya bilang salah satu solusinya adalah coba deh investasi dalam bentuk lain. Kalau rumah, tanah, kendaraan mungkin Mbak Ika udah punya ya gitu kan. Tapi coba dalam bentuk lain deh, dalam bentuk emas logam mulia. Saya kasih ilustrasi lagi Mbak. Tahun 2019 itu saya pernah beli emas itu harganya per gram masih 590. Iya, sekarang 600 lah, anggaplah 600. 2023 bulan Maret kemarin itu di 1.050.000. Berarti ada kenaikan kurang lebih sekitar 400-an. ya 400-an. Itu kalau saya hitung kurang lebih sekitar 14-15%, Mbak. Bayangkan dari 600 jadi 1.050.000, berarti saya untung 450.000 per 4 tahun. Berarti setahunnya 100 ribuan lah, kurang lebih 110.000. Itu kalau dihitung kurang lebih sekitar 14-15%. Padahal saya diamin aja gitu loh. Iya. Dan itu modalnya nggak banyak gitu ya. Modalnya nggak banyak, resikonya juga rendah, liquidnya tinggi banget. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Mbak Ika mau butuh sesuatu, termasuk yang ibadah umroh dan haji tadi, itu nggak perlu jual sawah yang segitu gede, sampai 5 patok dijual dan sebagainya, itu pun juga lama gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi sudah punya, anggap ya 25 kali 6, 150 gram gitu. Insya Allah 150 gram di tahun 30 tahun ke depan mungkin udah, saya nggak tahu lah berapa gitu ya. Tapi kalau dengan ilustrasi setiap tahunnya itu 11-15%, berarti kan 15 kali 30. Iya. Nah, udah berapa ribu persen gitu loh Mbak. Dan ongkos naik haji setiap tahun itu naik. Kemarin terakhir 49,8 menjadi kurang lebih sekitar 55-56. Yes. Dan tahun kemarin 3.100 jamaah haji Jateng itu gagal berangkat. Salah satunya adalah karena apa? Karena pelunasannya nggak punya duit, ibaratnya. Uang pelunasannya nggak ada. Gitu, karena orang yang nggak mempersiapkan lah intinya sih. Dan mereka juga mungkin tidak memperkirakan kenaikannya setinggi ini. Karena Betul. dari 2022 sampai 2023 aja 28%. Betul. 10 juta. Kita nggak tahu tahun depan berapa puluh juta lagi akan kenaikan. 30 tahun ke depan berapa? Tapi kalau menurut Bapak memang yang paling pas yang paling pas yang harus kita persiapkan untuk mengimbangi kenaikan yang terlalu cepat ini memang investasi tadi. Emas itu yang paling. Emas satu karena dia nggak kena inflasi ya. Yang kedua pajaknya juga lebih rendah daripada instrumen investasi yang lain. Itu 1,2 kalau nggak salah. Kemudian juga resikonya rendah. Liquid tinggi. Jadi sekarang pun kalau misalnya masyarakat butuh uang dengan jual emas dengan harga hari ini, nggak bisa ditawar tuh Mbak. Harga hari ini 1.050.000. Ini saya jual, boleh nggak kata si tokonya, boleh nggak saya beli 500.000? Ya kan nggak bisa, nggak mungkin. Kalau tanah Mbak Ika punya tanah 1 patok 3.000 meter gitu ya, harganya misal 3 miliar. Kebetulan Mbak Ika lagi butuh nih. Ngomonglah sama teman-temannya, gue lagi butuh duit nih gitu. Lu ada 1 patok 3.000 meter, berapa lu jual? 3 miliar misalnya, 1 miliar boleh nggak? Pasti begitu, termasuk rumah. Kalau lagi butuh pasti jatuhkan. Punya barang pasti jatuhkan. Tapi kalau emas nggak bisa. Boleh nggak 500.000? Lah harganya hari ini just 1.050.000 kan gitu. Malah diketawain nanti gitu loh. Jadi beda dengan harga buybacknya itu nggak lebih dari 5%. Jadi kalau misalnya 1.050.000 ya mungkin 1 juta lah dibeli sama si toko emasnya gitu. Jadi investasi ini kalau menurut saya, karena saya juga mengalami sendiri Mbak, bukan hanya sekedar cuap-cuap aja gitu kan. 2019 595 atau 600, sekarang jadi 1.080.000, 1.050.000, udah kenaikan kurang lebih sekitar 14-15%. Amazing gitu loh. Investasi mana yang kenaikannya segede itu gitu loh. Dan orang lain tahu semua gitu loh. Dan emas itu setauku memang kita bisa beli mungkin 1 gram dulu, 2 gram. Boleh kok. Jadi ketika memang butuh bisa dijual 10 gram dulu, itu juga bisa gitu. Betul, dan gampang. Selain di ibadah umroh, ibadah haji yang 30 tahun harus dipersiapkan dari sekarang. Juga kalau misalnya Mbak Ika udah umroh, udah haji, misalnya Mbak Ika, anaknya mau sekolah nih. Itu punya 5 gram, punya 10 gram, punya 55 gram. Mau masuk SMP, berapa biayanya? Biaya gedungnya 10 juta, tinggal jual aja yang 10 gram.
Nggak usah nunggu jual yang yang satu patok tadi, Mbak. Iya, benar. Kelamaan gitu loh. Kalau tanah kan harus semua, nggak bisa ya Pak di ini. Iya, saya boleh nggak misalnya yang satu patok tadi yang 3.000 meter, 600 meter aja gitu. Udah proses pemecahannya lama, balik namanya lama. Itu sih kalau menurut saya ya, lebih liquid. Oke. Gitu. Kalau cara untuk bisa ini nabung emas untuk ke Baitullah gitu ya di BSI dimulai dengan gimana nih Pak? Mungkin kan nggak semua orang paham ya harus gimana, apa harus ke bank BSI atau mungkin bisa jadi memang ada aplikasi Mbak, nanti mungkin saya sampaikan di akhir ya Mbak. Jadi kalau memang mau silaturahim ke banknya juga boleh, bisa ketemu dengan petugasnya, bisa tanya-tanya langsung secara detail bagaimana caranya investasi emas. Jadi intinya gini sih, intinya nabung. Itu tuh nabung, cuma istilah saya itu nabung dipaksa. Ada barangnya tapi kan gitu, dalam berbentuk barang tapi barangnya harus disimpan di bank. Ketika lunas baru bisa dijual kan gitu. Nah, nanti hasil penjualan itu bisa digunakan untuk berangkat haji. Seperti itu sih, sesimpel itu sebenarnya gitu loh. Itu nggak hanya batas usia gitu, nggak ada misal kayak ada. Harus berusia berapa? Mungkin udah 10 tahun atau berapa? Enggak Anak-anak pun bisa. Ini kalau untuk pengajuan ya, untuk pengajuan yang jelas gini, kalau untuk oke, saya sampaikan ini lain berarti ya. Kalau untuk haji itu 0 tahun aja. 0 tahun ya, anak kita 0 tahun aja itu sudah bisa punya tabungan haji. Tapi nanti pada saat sudah 12 tahun, kita punya uang 25 juta itu bisa porsi. Beli porsi. Jadi pada saat umur 12 tahun baru kita bisa beli porsi. Tetapi untuk tabungan hajinya bisa dari 0 tahun. Dan itu cuma 100.000 loh Mbak. Makanya saya berharap masyarakat kita, terutama masyarakat Solo ini, ya ada keinginan inama amalu biniyah. Jangan bilang bahwa saya nggak punya duit, saya belum siap. Kapan siapnya gitu loh. Sekarang kalau kita sudah umur 38 tambah 30, 68, pertanyaan saya cuma satu. Emang masih ada Mbak? Ya, apa masih saya juga? Gitu loh. Makanya juga. harus dari sekarang gitu. Dan semua pelunasan haji itu nantinya akan ke Bank Syariah Indonesia. Tidak ada yang ke bank konvensional, semua ke Bank Syariah Indonesia. Semua harus. Makanya tabungan haji mulailah dari sekarang. Gitu kan. Kemudian nanti kalau memang mau nabung uang 500.000 per bulan dirutinkan boleh. Tapi kalau misalnya dalam bentuk investasi lagi dalam bentuk emas tadi juga boleh dengan cicil emas. Sesuai kemampuan aja, dari yang mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram. Karena 30 tahun itu waktu yang cukup lama kalau menurut saya gitu. Tapi banyak juga di lapangan itu Mbak. Banyak orang berpikir nanti aja, saya kan udah kaya, saya mau furoda aja. Pertanyaan saya, furodanya kapan gitu loh. Kalau tidak diniatkan dari hari ini, belum tercatat kok. Kata malaikatnya loh Mbak, belum tercatat gitu loh. Nanti aja saya bisa berangkat furoda kok, bisa langsung berangkat katanya. Ya monggo saya bilang, tapi tolong diniatkan di sini. Jadi salah satu syiar kita di Bank Syariah ke nasabah-nasabah kita seperti itu. Jadi manfaatkan semua produk Bank Syariah, bukan hanya sekedar pembiayaannya aja, bukan hanya sekedar ngutangnya aja, tetapi fundingnya juga dimanfaatkan seperti tabungan haji. Kita juga punya tabungan bisnis, kita juga punya cicil emas, kita punya gadai emas. Kita juga punya yang lain-lain, umroh juga bisa, tabungan haji juga bisa. Pendidikan juga ada. Gitu, sok mangga gitu dimanfaatkan semua. Jadi kita bukan hanya sebagai sahabat finansial, tapi kita juga sahabat sosial, juga sahabat spiritual untuk ibadah. Yes. Mungkin bisa dimulai dengan ini ya, cek dulu di aplikasinya, lihat-lihat dulu mana yang mungkin sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ketika memang pengen investasi untuk haji ya bisa dicoba dulu. Bahkan tadi kan bilang bahwa kalau haji untuk tabungan haji yang baru lahir pun juga sudah bisa didaftarkan. Meskipun kalau pendaftaran haji kan belum porsinya nanti pada saat umur 12 tahun. Baiklah kalau misalnya punya mobile banking BSI, di situ kan ada cicilan emas. Ada di situ, silakan aja dicek. Ada simulasinya di situ, 10 gram, angsurannya segini, kayaknya kecil deh gitu. Ya kalau 5 gram aja sekitar 90 ribuan, berarti kalau 10 gram 5 tahun itu cuma 180 ribu. 180 ribu paling makan buat berapa hari kan gitu, ibaratnya gitu loh. Masa sih nggak mau menyisihkan itu. Itu bahkan mohon maaf nih Mbak, saya kalau presentasi ke lapangan itu ya, ke nasabah-nasabah cabang-cabang itu, saya kumpulkan tuh, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Bapak-bapaknya kan seringnya ngerokok gitu ya. Saya sampaikan terkait investasi emas gitu. Saya pernah guyon tuh sekali, bapak-bapak habis rokok setiap bulan berapa ya gitu. Guyon saya. Rokoknya diganti ya? Bukan diganti, karena gini, bagi bapak-bapak yang merokok, itu yang namanya merokok itu tidak akan pernah mati sampai kapanpun, kecuali diniatkan untuk berhenti. Jadi saya bilang ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta. Saya bilang luar biasa. Saya bilang, Pak bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa Pak, katanya. Nggak bisa, saya nggak bisa berhayal, nggak bisa ngelamun, nggak bisa macam-macam lah katanya. Oke, berhayal dan melamunnya jangan dihilangkan Pak, tapi dikurangi, saya bilang gitu. Rokok yang tadi jatahnya 2 juta gitu kan, Bapak kurangi.
tetap ngerokok, tapi 1,5 juta. Yang 500 ribunya buat angsuran tiap bulan. Kan itu biasa dia. Tiap bulan 2 juta loh, berapa bos lo itu. Disisihkan 500 ribu buat angsuran cicil emas. Gak usah dikasih tahu istrinya. Saya bilang gak usah dikasih istrinya. Berarti kan itu 5 kali 500 ya. Berarti 90 ribu, berarti 25 gram loh. 5 tahun dia tetap ngerokok, tetap jalan gitu kan. Tapi ada emas yang dicicil ke BSI. Nanti pada saat lunas kasih ke istrinya pada saat istri ulang tahun. Apa nggak seneng tuh? Banyak yang praktek kan Pak? Banyak. Oke. Serius, banyak yang praktek. Saya nggak mau mengganggu kesenangan mereka. Saya nggak mau mengganggu kebahagiaan mereka, hayalan mereka, inspirasinya mereka gitu kan. Dengan merokok kan masing-masing punya keinginan ya. Benar. Dengan merokok tuh saya tujuannya pengen berhayal, pengen sudah kebiasaan juga. Ya sudah kebiasaan juga, anti maling katanya. Karena kan kalau lagi ngerokok gitu kan malam-malam jam 12 malam kan batuk tuh. Maling yang tadinya mau masuk nggak jadi gitu ya, karena Pak, ada yang ya? batuk gitu. Katanya begitu. Oke. Jadi, tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Artinya caranya kita bersosialisasi dengan masyarakat tuh seperti itu gitu. Jadi tidak menjas bahwa rokok itu tuh nggak boleh gitu. Kalau dibegituin mereka antipati loh, kok Bang Syariah kayak gini ya gitu. Nah, cara pendekatannya itu personal approach-nya, social approach-nya itu yang kita rubah gitu. Biar mereka tuh nangkap, oh BSI ternyata begini ya gitu loh. Iya. Kalau untuk ibu-ibu juga ada tuh, saya lihat beberapa program tuh yang jual sampah gitu ya, yang per bulan mereka bisa jual 100 sampai 200 ribu, kemudian dicicil emas untuk ibadah dan lainnya. Itu jadi, ada juga yang seperti itu Mbak. Jadi tergantung, ibu-ibu arisan juga ada. Tapi memang di Solo ini agak unik nih Mbak. Karena di Solo ini memang nggak seperti di Madura ya. Kalau di Solo itu orang yang punya emas itu nggak kelihatan. Terutama perhiasan ya. Terutama ya emas perhiasan ya. Kalau emas lantakan atau emas logam mulia itu nggak ada orang yang tahu. Mbak Ika punya sekilo aja nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya emas perhiasan kalau di Solo ini saya belum pernah melihat kalau ke kondangan gitu ya, itu rencengan gitu. Nah, itu pun juga di BSI bisa difasilitasi kalau lagi ada kebutuhan. Misalnya gadai emas gitu, emas perhiasan sama emas lantakan atau logam mulia. Bisa di ini ya. Banyak gitu Pak. Cuma memang di Solo ini agak unik karena memang tidak banyak yang menggunakan emas perhiasan seperti di daerah lain. Kulturnya emang beda ya. Beda, betul. Lebih bukan malu-malu ya, emang mungkin dari dulu kebiasaannya mereka lebih senang tampilannya begitu. Bukan Betul. Berarti Madura lebih pengen show off ya. Enggak, tapi memang kulturnya seperti itu kultur dari gitu loh. Kulturnya seperti itu. Tapi ya artinya itu banyak hal itu bisa ditangkap oleh BSI gitu loh. Khususnya area Solo. Oh, di sini potensinya adanya ini, potensinya adanya ini gitu. Dan cicil emas yang paling paling enak, yang nyaman buat kita itu ya tadi saya bilang, Mbak Ika punya emas sekilo aja nggak ada yang tahu tuh. Iya. Ya karena disimpan di BSI pada saat belum lunas. Pada saat lunas simpan di SDB misalnya. Kayak gitu aja, nggak ada yang tahu kok. Wah itu Mbak Ika ngajuin pembelian emas 1 kilo. Siapa yang tahu? Yang tahu orang bank doang. Itu berarti kalau di BSI nanti dalam bentuknya fisik ya Pak? Bukan buku tabungan. Kan ada yang buku tabungan nih. Jadi ketika butuh baru bisa dicetak gitu. Nah itu jadi gini, ada tabungan emas, ada cicil emas. Nah kalau saya sarankan, saya bilang tadi, dua-duanya sama-sama nabung, dua-duanya sama-sama investasi. Tapi saya lebih prefer ke cicil emas, karena barangnya udah jelas ada gitu loh. Mbak Ika juga bisa pegang nih Mbak, emas yang Mbak Ika mau cicil, ini pegang aja dulu. Itu fisiknya udah ada hari itu juga pada saat transaksi gitu. Tapi kalau tabungan emas ketika dengan nominal tertentu, bilang ke banknya saya mau cetak. Nanti ada biaya cetaknya, ada kena pajak dan macam-macam. Jadi kalau dari sisi biaya mungkin lebih banyakan ini daripada ini. Dan ini juga harus dalam nominal tertentu baru bisa dicetak. Ya, ada gitu. Kalau ini kan udah jelas, ada 2, ada 5, ada 10, 25, 50, 100 gitu kan. Jadi si nasabah tuh tahu bahwa ini fisiknya ada gitu loh. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, emang emas bisa dicicil ya? Emang bisa dijual belikan ya? Nah, kan banyak juga ada pertanyaan seperti itu. Karena mereka belum pernah tahu ya. Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa presentasi itu banyak masyarakat Solo bertanya, dasarnya apa? Saya selalu bilang, fatwa MUI. Itu kalau nggak salah nomornya 070, saya lupa ya. Itu tahun 2010, fatwanya bunyinya begini. Jual beli emas itu bisa dilakukan secara tunai dan tangguh. Tangguhnya itu yang kita ambil. Karena kalau jual beli emas secara tunai ke toko emas aja langsung bisa. Kalau tangguh ke bank. Dan bank satu-satunya yang punya produk cicil emas dan gadai emas hanya BSI. Yang lain nggak ada. Gitu. Itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bahwa kok cicil emas, dan kita menganggap ini bukan currency, bukan nilai tukar.
ini barang seperti barang biasa gitu loh. Bisa diperjualbelikan secara tunai dan tangguh. Tangguh. Oh iya, itu juga menjawab pertanyaan ketika apakah ini syariah nggak? Syariah atau nggak syariah? Iya, Oh, ini karena kan jual beli emas nyicil haram ya, gini. gitu. Kan semuanya kan harus ada dalilnya. Iya. Jangan bilang haram, halal haram gitu. Halal itu yang seperti apa? Zatnya halal apa enggak? Iya. Haram itu zatnya halal apa haram apa enggak gitu. Kalau babi orang udah tahu, zatnya aja udah haram gitu. Bagaimanapun juga cara pengolahannya pakai bismillah dan sebagainya tetap haram kan gitu. Nah, kalau emas menurut fatwa MUI itu yang tahun 2010 itu menyatakan bahwa jual beli emas itu bisa dilakukan dengan tunai dan tangguh. Nah, itu dasarnya kita seperti itu. Apalagi mungkin keraguannya adalah ini kan untuk ibadah haji gitu Betul. ya. Apakah ini bisa nih gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi Mbak. Ya, ini salah satu bentuk investasi ya, pilihan investasi dibandingkan dengan investasi yang lain ya seperti tanah, bisnis, kemudian ada juga rumah, ada mobil. Kalau memang sudah punya itu, coba deh di emas gitu, karena udah jelas tuh resikonya rendah, inflasi nggak kena inflasi, bahkan pajaknya juga paling rendah di antara instrumen investasi yang lain, gampang dicairkan, gampang disimpan juga, dan kita sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuhnya 5 gram, jangan beli 5 kilo gitu loh. Ya kan? Toh kita pun juga nggak bisa maksimum sampai 5 kilo. Kita cuma 150 juta pembiayaan kita. Dan kan disimpankan BSI ya? Iya, aman. Resiko Nah, kebakaran, kadang gitu. saya tambahkan lagi Mbak Ika, boleh ya? Jadi kadang ketika ketemu dengan ibu-ibu pengajian dan arisan itu, ngapain aku ngutang-ngutang neh gitu kan. Aku kan duit, aku kan sugih gitu kan gitu. Saya cuma ngasih pengertian begini, ibu punya uang 10 juta. Ya, saya kasih analogi. Ibu punya uang 10 juta. 10 juta kalau diberikan emas hari ini, dapatnya berapa gram? 10 gram, only. Nih, Mbak Ika, 10 gram. Pertanyaan yang kedua, itu udah beres ya transaksinya. Yang kedua, mau disimpan di mana, Mbak? Iya, jadi khawatir. Mau disimpan di sini, gitu Jano. Mau disimpan di kantong di sini lagi, ini diambil sama orang, gitu kan, dan sebagainya. Tapi dengan 10 juta itu, Mbak Ika bisa mendapatkan 50 gram. Kok bisa ya dengan 10 juta 50 gram, 10-nya tadi dijadikan down payment. Karena 50 gram itu kan anggaplah setara 1 juta per gram ya. 50 gram itu 50 juta, 20%-nya 10 juta. 10 juta setorkan sebagai DP, 40 jutanya angsur ya, selama 5 tahun. Tadi per 5 gram itu kan 90 ya. Kalau misalnya berarti 50 gram kurang lebih berapa tuh? 4 juta setengah. 4 juta. Jadi banyak yang seperti itu Mbak. 10 gram, beli 10, puas. Gitu kan. Simpannya gimana ya? Padahal kalau kan gitu. Dan itu juga bisa memaksa ibu-ibu untuk menabung juga. Apalagi kalau tadi tujuannya pengen ibadah haji, jadi kita lebih punya semangat gitu ya. Untuk bisa nyicil setiap bulan, untuk bisa sampai ke mimpinya. Ya, itu istilah saya ya Mbak. Istilah saya nabung paksa. Karena kalau nabung nggak dipaksa untuk ibadah apalagi. Susah. Berarti kalau udah niat berarti udah dicatat ya? Kalau niat sudah dicatat, tapi niat itu dicatat itu ketika ya, misalnya Mbak Ika mau berangkat haji, bukan tabungan haji besok. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat haji dengan permulaan membuka tabungan haji di Bank Syariah Indonesia 100.000. Sah. Iya. Yaitu nanti kalau setiap bulan mau sae 500.000, 100.000 ya monggo. Gitu kan. Terus Mbak Ika juga mau gimana? Aku mau pakai cilem juga ya monggo, silakan. Cilem itu adalah salah satu ya pilihan investasi lain lah selain yang lain untuk berangkat ke ibadah haji. Itu karena ya kenaikan harga emasnya itu bisa nutupi tuh biaya haji. Itu udah testimoni udah jelas itu. Faktanya udah jelas, kenaikan emas itu 11, 15 gitu. Itu masih bisa menutupi kenaikan biaya ibadah hajinya gitu. Ini ya, kalau tadi kayaknya berarti yang salah satu poin yang menurut saya perlu terus disampaikan oleh teman-teman BSI dan juga catatan buat saya adalah soal literasi keuangan. Karena baru hari ini saya tahu ternyata banyak sekali gitu fasilitas-fasilitas yang diakomodasi oleh teman-teman BSI dan selain pembiayaan ya untuk pendidikan dan lainnya. Berarti literasi keuangan soal perbankan syariah ini masih harus terus digenjot terus atau gimana nih Pak? Gini, kalau menurut Bapak? Boleh saya bicara testimoni saya ya. Saya 24 tahun bekerja di perbankan. Itu yang namanya literasi keuangan syariah, inklusi dan literasi keuangan syariah itu nggak lebih dari 10%, Mbak. Jadi pangsa pasarnya bank syariah itu masih ada 90% sebenarnya. Pangsa pasar bank syariah itu masih di bawah 10%. Jadi artinya literasi sama inklusinya belum full.
belum mengena gitu, karena mereka masih menganggap bahwa bank syariah itu aneh gitu loh, aneh, ribet, bukan aneh itunya, ribet gitu loh. Kok yang gampang aja dibikin susah sih? Apa sih itu murabah? Apa sih itu musyarakah? Apa sih itu istisna, ijarah dan sebagainya? Itu hanya istilah sebenarnya. Kalau kita murabah taunya itu ya jual beli. Kita jual barang, beli barang harganya 1.000, kita jual dengan cara tempo 1.200, itu kan jual beli. Murabah istilahnya kalau bank syariah. Makanya kita selalu membiasakan kepada teman-teman, nanti tolong sampaikan ke calon-calon nasabah kita atau siapapun yang mau investor-investor kita yang mau nabung di kita, bikin giro, deposit dan sebagainya, kasih tahu istilah kredit atau istilah pinjaman itu harus mulai dihilangkan sedikit demi sedikit gitu loh. Jadi biasanya kalau dengan nasabah disampaikan dua-duanya mungkin ya? Iya, memang harus biar ada betul istilah di syariah sama juga. istilah di konvensional seperti apa. Kredit kredere gitu kan, sama pembiayaan atau pinjaman gitu. Karena saya bilang, Mbak Ika pinjam ke saya 100, ya saya harus balikin 100. Nggak boleh ada tambahannya. Makanya kalau ada tambahannya itu kategorinya R tadi, Mbak. Riba kan gitu katanya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya literasi inklusi keuangan syariah kita tetap galakkan bahwa memang di syariah itu punya produk yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat kok, dari mulai tabungan, giro, deposito, pembiayaan, tabungan haji, umroh, macam-macam ada gitu. Nah, itu yang harus dipahami atau dimengerti. Tapi kita yang harus melakukan, bukan masyarakat yang ini gitu. Harus kita yang intens gitu, Mbak. Karena saya punya pengalaman testimoni, saya pernah ke Karanggede, daerah sana ya, Boyolali, paling ujung gitu. Itu mereka sempat nanya ke saya sampai sedih banget gitu kan. Pak, kalau BSI itu BPR apa ya gitu. Oke, BPR. Iya. Masih ada yang bertanya seperti itu. Saya bilang, ya Allah, berarti kalau saya lebih cenderung saya menyalahkan saya sendiri. Iya, berarti memang literasi kita belum sampai. Berarti belum sampai gitu ke mereka. Kita pun juga tidak menyampaikan kepada masyarakat bahwa BSI ini hadir sebagai bagian barometer pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, gabungan dari 3 bank himbara, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah gitu kan. Dan sekarang kita satu-satunya bank terbesar di Indonesia. Iya, karena kita udah ada perwakilan di Dubai. Kemudian kita juga akan sebentar lagi ada di Mekah gitu ya. Segede itu gitu loh. Bahkan ya sampai saat ini sih belum ada lawan kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya. Tapi ya tetap tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat kita literasi dan inklusi keuangan syariahnya bisa cepat lebih baik lagi gitu ke depan. Apalagi tadi baru 10% ya. Berarti masih ada 90% yang meskipun baru 10%, data dari BSI itu pertumbuhannya cukup besar juga. Nah, terkait dengan pertumbuhan, saya pengen tanya, menyongsong 2024. Jadi, kita lihat untuk ekonomi tahun depan gitu, dengan 2 hal tadi, dari minimal 2 hal tadi ya, 2 modal tadi. Yang lain kan mungkin banyak, tapi 2 hal, soal pengembangan UMKM secara syariah dan juga tabungan emas untuk nasabah yang pengen haji gitu. Apa sih yang ditawarkan BSI di 2024 dan sepertinya akan seperti apa nanti pengembangannya untuk untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah di tanah air? Ya. Intinya BSI tetap akan berusaha mengembangkan fokus di Islamic ecosystem, Mbak. Pesantren, sekolah-sekolah Islam dan sebagainya, karena memang itu lumbung kita, pangsa pasar kita yang terbesar di situ. Kemudian terkait UMKM, sebenarnya selain pelaksanaan program yang dari pemerintah ya dalam bentuk program KUR tadi, kita pun juga ada ya produk kita sendiri, yaitu mikro sejahtera, mikro BSI gitu loh, mikro yang biasa reguler gitu, tapi memang mungkin marginnya lebih mahal dibandingkan KUR gitu kan. Jadi tetap BSI tahun depan, kalau menurut prediksi saya tetap akan mempersiapkan kondisi yang terburuk ya, Mbak. Misalnya karena kan yang namanya KUR itu kan juga kuota ya, dari pemerintah gitu kan. Itu tergantung pemerintah. Pemerintah mau menggelontorkan di bulan Januari ya monggo gitu kan. Terserah pemerintah gitu. Tapi kalaupun misalnya belum ada, BSI punya produk KUR yang lain, KUR reguler namanya gitu kan. Kemudian terkait investasi dan sebagainya, saya rasa ya karena tahun politik ya, saya juga nggak tahu besok akan seperti apa gitu ya. Kemudian presidennya siapa saya juga nggak tahu, kondisi ekonominya akan seperti apa. Harapan kami adalah tahun depan tetap tahun yang kondusif lah ya buat bisnis, terutama karena saya di perbankan ya, bisnis di bank kondusif. Kemudian masyarakat juga bisa aman, tentram, damai gitu kan, sehingga iklim ekonomi, iklim berbisnis juga tetap jalan gitu kan, tidak ada huru-hara, tidak ada macam-macam gitu kan, berinvestasi juga gampang. Yang jelas ya semua produk perbankan di BSI ada, gitu, apapun ada, tinggal pengembangannya aja, Mbak, gitu kan, tinggal pengembangan aja, kemudian tinggal didekatkan lagi dengan masyarakat, itu sih. Jadi harapan kami sih ya tahun depan, karena tahun yang tidak bisa kita prediksi, tahun politik, jadi ya harapan kami ya aman, damai,
sejahtera, sentosa, bisnis tetap jalan, ekonomi tetap jalan, bank tetap jalan biar bisa gajian gitu kan. Kayak gitu sih, Mbak. Iya. Termasuk untuk ekosistem syariah tetap pasti jalan ya, Itu pasti meskipun jalan tahun kalau itu. politik Ya, kalau banyak itu pasti jalan, goncangan, pasti kita jalan, tahu. pasti jalan kalau itu insya Allah jalan. Ya, kita dari mulai pengembangan pesantren-pesantren, pondok-pondok pesantren, usaha-usaha yang ada di pesantren, kemudian ada di masjid-masjid dan sebagainya, kita tetap laksanakan itu karena itu lebih enak gitu, lebih lebih merangkul lah. Karena memang BSI fokusnya ke Islamic ecosystem sih, insya Allah. Ya, apalagi kalau melihat catatan kemarin baru aja diumumin bahwa Indonesia ini masuk berkaitan dengan ekonomi syariah itu masuk di nomor 3 ya, sebelumnya nomor 4, sekarang jadi nomor 3 untuk ekonomi syariahnya. Luar biasa sih. Ya harusnya dengan penduduk yang kurang lebih hampir 80-90% Muslim gitu kan, kita kan potensinya banyak. Ada fashion syariah, makanan syariah, apapun banyak gitu. Cuma tinggal kita memanfaatkan nih, dan mudah-mudahan siapapun besok yang menjadi presiden wakil presiden juga support bank syariah. Mendukungnya. Ya siapapun bank syariahnya gitu, termasuk bank syariah Indonesia yang terbesar di Indonesia gitu kan, yang zakatnya juga satu-satunya terbesar di dalam sejarah loh, Mbak. BSI menyalurkan zakat terbesar terakhir itu 173 miliar itu. Perusahaan mana lagi yang bisa menyalurkan zakat sebesar itu? Dan itu kontribusi dari masyarakat semua. Gitu, makanya sahabat finansial, sahabat sosial dan sahabat spiritualnya dapat semuanya gitu. Insyaallah sih. Kalau tadi dari obrolan kita yang cukup luar biasa hari ini, saya ada salah satu kesimpulan gitu ya, bahwa kenapa teman-teman di luar sana atau mungkin nasabah itu perlu ke BSI, karena ada satu kejelasan di awal gitu. Jadi ketika kita bicara soal bagaimana misal ada yang mau melakukan pinjaman atau melakukan pendanaan pembiayaan gitu, pembiayaan UMKM khususnya, teman-teman tahu gitu, diarahin seberapa besar gitu kemampuannya, seberapa besar kebutuhannya. Jadi dari awal akad jelas ini ya yang dalam konsep syariah yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain gitu, karena kita bicara soal kehalalan juga ya mungkin ya. Dan ada satu lagi tadi, kebermanfaatan. Jadi di BSI ini mendukung zakat yang luar biasa yang diberikan untuk mungkin saudara-saudara yang kurang mampu atau kemaslahatan umat. Jadi kita ketika gabung dengan BSI, kita punya kontribusi yang luar biasa juga gitu ya, untuk zakat dan juga tadi memfasilitasi untuk ketika kita mau ibadah. Jadi kalau ada yang bilang untuk dunia dan akhirat, di sini ada gitu ya. Ada, insya Allah. Kalau menurut Bapak gimana? Mungkin closing statement, kenapa sih teman-teman di luar sana atau mungkin masyarakat atau nasabah perlu untuk setia dengan BSI, perlu untuk dalam hal pembiayaan dan lainnya dengan BSI aja sih, kenapa gitu? Mungkin poin yang paling penting gitu. Yang paling penting adalah konsep syariah ini adalah konsep yang paling jelas, ya kan? Konsep yang paling jelas, kemudian kesetaraan antara nasabah dengan banknya, itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga tadi, kita bukan hanya sebagai sahabat finansial, tapi kita sahabat sosial, sahabat spiritual. Ya, kesetaraan itu yang membuat ketiga faktor tadi itu bisa digabungkan. Pada akhirnya sama-sama kuat, sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berkontribusi gitu loh. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah hijrah namanya. Ya, itu konsep yang paling gampang itu. Masyarakat itu harusnya hijrah gitu. Hijrah itu kan dari yang baik ke yang lebih baik. Yang lebih baik ke yang sangat baik kan, seperti itu ya, gitu kan. Nah, itu konsep itu juga harus terus-terusan ditanamkan kita ke masyarakat dalam bentuk tadi itu literasi sama inklusi keuangan. Jangan sampai mereka itu juga nggak ngerti, ribet, mendingan ke tempat lain aja deh gitu. Tempat lain datang langsung cair tuh gitu kan. Nah, kita kasih pemahaman biar detail sehingga ya apa yang menjadi keuntungan tadi, tiga keuntungan tadi, sosial, kemudian finansial sama spiritualnya itu dapat gitu loh. Bukan hanya sekedar udah dapat pembiayaan udah selesai gitu. Spiritualnya nggak diinikan, sosialnya diinikan. Ya sosialnya tadi kita kesetaraan, Mbak. Spiritualnya ya kita menyampaikan siar-siar terkait Islamik gitu kan, syariah gitu, bank syariah dan sebagainya. Kita konsepnya objeknya harus jelas, subjeknya harus jelas, akadnya harus jelas, jangka waktu harus jelas. Kayak gitu sih. Dan BSI insya Allah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Solo khususnya ada. Palu Gada, makanya istilah Palu Gada itu ya di BSI pun juga ada. Dan apa yang lu mau gua ada gitu loh. Dan semua dalam genggaman ya? Semua dalam genggaman. Kalau yang punya BSI Mobile coba cek deh gitu. Di situ juga ada, kalau kita lagi kemana gitu ya, ke Raja Ampat gitu, cari aja masjid terdekat. Itu pasti ditunjukin tuh, daerah sini gitu. Walaupun mungkin jaraknya 50 kilo misalnya gitu. Itu ada jadwal sholat, ada juz amma juga di sini. Kemudian ada juga cicil emas, ada tabungan emas juga ada di sini, ada kur juga. Monggo silahkan diakses. Semudah itu gitu loh. Semudah itu. Iya, semudah itu kalau kita menyampaikan semuanya ke masyarakat. Dan masyarakat juga mau respon gitu kan. Kalau tidak ya susah. Kami butuh dukungan masyarakat kok.
Dan karena mungkin masyarakat belum kenal aja ya, tak Ya. kenal maka tak sayang itu. Karena Betul. dengan kenal kita ternyata tahu banyak sekali fasilitas program kebermanfaatan yang Ya. ada dengan BSI ini Ya. yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Nurdin, luar Sami-sami, biasa hari Mbak Ika. ini. Saya terima kasih karena Bapak sudah mampir ke Solo Post Media Group dan menjelaskan soal ekonomi syariah yang luar biasa yang menjadi, saya pikir ini menjadi tumpuan atau andalan dari Insya Allah. tanah air ya. Insya Allah. Ya, karena bicara ekonomi syariah yang ekosistemnya cukup luar biasa di Indonesia. Oke, pemirsa Solo Post Media Group, Sobat Expos, terima kasih bergabung bersama kami dalam podcast Economic Chat bareng BSI. Ini adalah podcast pertama kita. Dan kita dapat belajar 3 hal tadi. BSI ini ternyata sahabat finansial, sahabat sosial, dan juga sahabat spiritual. Itu adalah poin yang menurut saya luar biasa dari pembicaraan kita hari ini. Saya terima kasih sekali kepada Pak Moh Nurdin Jauhari, Aerial Sami-sami. Mikro dan Pawning Manager BSI Solo, karena sudah bersama kami 1 jam lebih ya hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya, Ika Yuniati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.